teman-teman, udah nggak terasa kan ya, bener-bener udah Maret gitu. Kayak kemarin tuh barusan Desember dan barusan kayak tahun baru gitu. Ternyata ini udah bulan ketiga loh ya, cepet banget kan. Ya yuk kita baca yuk teman-teman ya buat bulan Maret ini. Apa sih yang perlu kita perbaiki supaya Maret ini juga berlalu dengan smooth ya, dengan indah, dan supaya bisa ngejalanin dengan happy gitu kan, ngejalanin dengan seneng, ya, pasrah sih ya, tapi tetap usaha kan. Terlepas dari apapun yang nanti terjadi ya, sehat-sehat selalu teman-teman, jaga kesehatan, jaga hati, dan yang paling penting adalah jaga pikiran. Segalanya dijaga sih ya. Oke, right teman-teman, masih barengan sama Oracle Card Indonesia. Kita bakalan baca buat teman-teman Gemini ya. Oke, nanti untuk yang lain ya, zodiak yang lain teman-teman juga bisa lihat ya. Jadi kalau misalkan nggak dapet notifnya, teman-teman pastikan dulu udah nyalain notifikasinya ya. Yang masih belum pada subscribe, hayo segera subscribe. Still in this channel Oracle Card Indonesia channel. Remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play with a beautiful word for you. Saking semangatnya jadi nyangkut ya kan. Oke teman-teman ya, kita baca yuk buat teman-teman Gemini ya. Kita akan baca buat overallnya di bulan Maret ini seperti apa. Terus habis itu juga kita bakalan baca buat hubungan percintaan. Lalu untuk teman-teman yang single ya, karir dan keuangan. Terus habis gitu sarannya buat kamu ya di bulan ini. Oke, kita baca terlebih dahulu untuk overallnya seperti apa ya. Overall untuk teman-teman Gemini di bulan Maret, kita bakalan baca untuk teman-teman Gemini di bulan Maret ya. Secara overall seperti apa, kita coba lihat ya. Oke, right. Ada love, and then ada strength, and then ada transformation. Right, kita baca terlebih dahulu ya secara overall. Kalau misalkan kartu love ini keluar ya, ada Venus ya, ada Taurus, dan ada Libra. That means kamu diingetin banget ya di bulan ini buat belajar sayang sama diri, terutama jangan terlalu sibuk buat peduli sama hal-hal yang di luar diri terus-terusan gitu ya. Contohnya peduli sama perasaan orang lain sih, berusaha banget gitu kan, ngejaga banget perasaan orang lain, tapi dirinya sendiri selalu disakitin. Nah ini jangan dong ya. Ya kan, jadi juga mesti imbang. Peduli sama orang lain boleh, tapi juga mesti belajar peduli sama diri gitu kan. Sayang sama orang lain juga boleh gitu kan, tapi juga mesti belajar juga sayang sama diri ya. Gimana coba kita mau sayang sama orang lain, orang sama dirinya sendiri aja nggak disayangi gitu kan. Selalu yang namanya dipaksa-paksa terus buat ngertiin orang lain, tapi dirinya sendiri nggak di ngertiin ya, kayak gitu. Nih ada kartu yang selanjutnya, ada strength ya teman-teman ya. Strength ini adalah mengenai kesabaran sebenarnya. Ada Leo, ada Sun ya. Ini berarti ada emosi-emosi yang mungkin akan terpicu ya kan di bulan ini, tapi bisa dihadapi dengan apa? Sabar gitu. Sabar bukan berarti kamu diapa-apain diam aja gitu, bukan, tapi tetap yang namanya bisa melihat sesuatu hal dengan jernih, sehingga nggak terburu-buru atau nggak gerusa-gerusu gitu ya katanya, kalau misalkan mengambil satu langkah gitu. Jadi ada pertimbangan yang matang lah di sana. Ada satu kejernihan yang bisa ada satu kejernihan ketika mau melangkah gitu. Jadi kalau misalkan kita jernih ngelihatnya, kita melangkahnya juga pasti akan jernih banget dan kelihatan jelas kan jalannya. Tapi kalau misalkan kita udah butek sendiri sama emosi kita, gampang juga kepicu sana sini, kesenggol sana sini gitu kan ya. Terus gimana coba ya? Gimana kita mau jelas ngeliat jalannya, orang sama perasaan sendiri juga masih kacau balau dan keruh banget. Nah, di bulan ini ada potensi-potensi pemicu-pemicu, pemantik-pemantik ya untuk emosi ya. Jadi jaga emosinya dengan baik ya. Oke, teman-teman, di sini juga ada kartu transformation ya, ada Pluto di Scorpio, dan ini sebenarnya berkaitan dengan apa sih ya, ini sama juga sih sebenarnya. Kalau misalkan kita lihat kartu ini, sebenarnya kartu yang menyarankan mengenai pengendalian diri yang baik ya, atau
pengendalian emosi yang baik atau moodnya kamu itu dijaga gitu. Ya, berarti ini ada potensi-potensi hal-hal yang membuat atau memicu moodnya kamu tuh jadi kurang baik gitu ya. Pengendalian dirinya juga agak sedikit lebih loss gitu ya. Ya, jadi ada potensi-potensi. Kalau misalkan kita lihat di kartu yang sebelumnya juga ya, ada hal-hal yang menguji kesabaran kamu. Ini pun juga sama ya, ada hal-hal dimana kayak kamu tuh diingetin buat mengendalikan diri ya, ekstra ya di bulan ini ya, kayak gitu. Mood juga kayak begitu teman-teman ya, naik turun. Nah, usahakan ya di bulan ini juga belajar buat mengendalikan mood juga ya. Ada potensi-potensi seperti ini nih. Ada hal-hal yang kamu pendam-pendam gitu, atau ada beberapa hal-hal atau rahasia-rahasia mungkin terbuka juga ya di bulan ini dan baru kamu ketahui gitu kan ya. Mungkin ada yang ringan dan ada yang berat juga. Tapi apapun itu ya, belajar untuk menyikapinya dengan baik ya teman-teman ya, jangan kebawa emosi. Emosi itu hanya akan menghancurkan, and that's right teman-teman ya, bener banget gitu. Emosi sesaat tapi nyeselnya itu bener-bener kayak seumur hidup tuh ya. Ungkapan itu tuh bener-bener luar biasa banget. Jadi belajar buat apa ya, kontrol diri yang baik, kendalikan diri dengan baik ya. Oke teman-teman, ini secara overall ya, gambaran besarnya sih seperti itu. Sekarang kita lihat ya, kita pecah menjadi ya. Sekarang kita akan baca hubungan percintaan atau secara relationship untuk teman-teman yang have a relationship, yang sudah punya satu relationship dengan pasangannya ya. Kita baca untuk teman-teman Gemini, kita ambil 3 kartu ya. Ini kita pakai Rumi ya. Oke, kita akan ambil 3 kartu teman-teman. 3 kartu untuk teman-teman yang sudah punya pasangan ya. Untuk teman-teman Gemini di bulan Maret ini ada Blessing of Zara, and then the other card ada Beyond the Threshold of Fear, dan the other card ada Sacred Phoenix Heart ya. Kalau misalkan kita lihat di sini teman-teman ya, kita mulai dari kartu yang paling kiri terlebih dahulu ya, Blessing of Zahra ya. Blessing of Zahra ini sebenarnya bercerita mengenai mengenai keburu-buruan juga gitu ya. Ada hal-hal dimana kita nggak bisa buru-buru, apalagi kalau misalkan yang menurutnya kita tuh kayaknya ayo dong cepet gitu ya. Bahkan ketika kita memburu-buru sesuatu hal yang mempercepat segala sesuatu menurut kehendaknya kita, ini malahan kebanyakan case ya, hal-hal seperti ini akan memperburuk banyak hal gitu. Bukannya malah cepat kelar gitu atau sesuai dengan keinginannya kita gitu ya, tapi malah justru malah banyak hal yang terhambat ya. Ada hal yang seperti itu, sama dengan seperti hubungan ya kan. Kita nggak bisa maksa sesuatu hal, mempercepat segala sesuatu hal ya. Kamu berubah dong ya. Perubahan seseorang itu nggak bisa yang namanya kita menitin atau kita detikin gitu ya. Kamu harus berubah 1 menit gitu ya, tiba-tiba dia berubah gitu, nggak juga. Kita ada prosesnya, segala sesuatu ada prosesnya. Sama dengan ketika kita kayak terluka gitu, terluka ya, ada luka, terluka dalam banget, sakit hati, kecewa, dan merasa dikhianati dan apapun ya, itu ibarat kata luka, dan lukanya itu hampir sembuh, tapi karena gatal sesaat terus kita scratch dan akhirnya luka lagi ya, hal seperti itu. Jadi kasih waktu untuk dirinya menyembuhkan diri ya. Jadi semua itu ada prosesnya, jangan terlalu diburu-buru atau memburu-buru sesuatu hal ya. Oke. Sekarang kita lihat ke kartu yang selanjutnya, ada Beyond the Threshold of Fear ya. Ini adalah tentang menerima ketakutan ya teman-teman ya. Menerima ketakutan. Jadi kadang-kala gini, dalam satu relationship ada yang namanya ketakutan kalau misalkan pasangannya nanti berbuat hal seperti itu lagi gitu kan, atau hal-hal yang membuat kamu itu jadi takut atau parno sendiri gitu ya. Nah ini pada akhirnya teman-teman ya, ini malah jadi menjadikan kamu tuh bener-bener capek banget gitu. Kebayang nggak kalau misalkan kita akan selalu konflik sama dirinya kita sendiri, melawan ketakutan ya, itu bakalan jadi masa-masa berat dan benar-benar akan menjadikan kita benar-benar capek banget. Konflik terus-terusan dalam hidup gitu kan, pertentangan terus-menerus, ini sangat melelahkan pakai banget gitu. Diterima ya kalau memang ada ketakutan gitu kan. Jangan yang namanya kita berpura-pura berani tapi padahal
punya rasa takut yang besar banget gitu kan dalam diri gitu. Kadangkala ketika kita berusaha untuk menerima ketakutannya kita ya teman-teman ya sama banyak hal dalam satu hubungan ini, maka kadang-kadang malah justru ada keberanian gitu loh yang kita temukan. Kadang-kadang seperti itu. Tapi ketika kita selalu melawan terus dan kayak merasa baik-baik aja gitu kan, ups kena ya, jadi merasa baik-baik aja ya, ini sama dengan kayak membohongi diri gitu kan ya. Ya, terbiasa banget gak sih buat membohongi diri kayak lagu aja ya kan. Nah ini bakalan capek pakai banget gitu, berpura-pura kuat padahal enggak gitu, berpura-pura baik-baik aja padahal enggak ya, kayak gitu. Belajar untuk menerima ya, menerima ketakutan kita sendiri gitu. Dengan seperti itu justru kadang-kadang kita malah menemukan keberanian loh teman-teman ya. Oke. Kita ke kartu yang selanjutnya ya. Ini ada Sacred Phoenix Heart ya. Ada kalanya kita mesti belajar buat apa sih ya? Buat yakin dan percaya ya. Nggak ada yang nggak mungkin sih di dunia ini ya. Keajaiban bakalan datang ya dalam kehidupannya teman-teman di bulan Maret ini. Kalau teman-teman bener-bener yang namanya pasrah pakai banget ya. Ada beberapa hubungan yang mengalami kayak dead end atau jalan buntu gitu. Ada ada hubungan-hubungan yang baik-baik aja gitu kan. Ada hubungan-hubungan yang bermasalah, tapi masalahnya nggak begitu banget gitu ya. Ada juga bermacam-macam. Tetapi apapun problem-problem yang terjadi dalam hidupnya teman-teman Gemini ya di bulan Maret ini, yakin dan percaya bahwa segala sesuatunya bakalan kelar juga gitu ya. Akan ada keajaiban-keajaiban terjadi, even kalaupun keajaiban itu terjadi pas waktu di detik-detik terakhir gitu, dan kita pas waktu itu cuman bisa pasrah doang ya. But at least belajar untuk percaya dan yakin pasti ada jalan. Nah seperti itu ya, kartunya bercerita seperti itu teman-teman. Oke, ini adalah untuk teman-teman yang have relationship ya. Sekarang kita akan menuju ke teman-teman yang single ya. Buat teman-teman yang single kita akan baca ya, kita ambil 3 kartu ya teman-teman ya. Buat teman-teman Gemini yang single, kita baca buat teman-teman Gemini yang single ada apa nih, coba ya. Kita baca 3 kartu, ada prayer, and then the other card ada knowledge, dan ada peace. Oke, kalau misalkan dilihat dari sini ya, potensi untuk mengalami konflik besar dalam hidupnya teman-teman ini besar banget gitu ya. Konflik dalam diri ya, konflik dalam diri ini besar potensinya teman-teman ya. Ada peace di sana, ada caranya menemukan kedamaian dengan cara apa? Kembali masuk ke dalam diri. Ada prayer di sana, belajar untuk memasrahkan segala sesuatu hal. Ini nggak gampang teman-teman ya, pasrah sama sesuatu hal, apalagi kalau misalkan kita masih di dunia manusia gitu kan ya, dimana pasrah itu hanya kayak di awang-awang gitu ya. Ini akan jadi sesuatu yang akan selalu perang dalam kehidupannya kita, antara logika gitu kan dengan perasaan, dengan apapun itu gitu ya. Dan itu yang menyebabkan pada akhirnya kita nggak damai dalam hidupnya kita ya. Oke teman-teman, di bulan Maret ini belajar untuk berdamai dengan diri ya. Kalau misalkan kita punya banyak sekali pertanyaan dalam kehidupannya kita di bulan Maret ini ya, cari jawabannya di dalam, bawa dalam langkah spiritualnya teman-teman untuk masuk ke dalam diri ya. Ini saatnya belajar, bulan yang penuh dengan pembelajaran ya. Di saat ini akan jauh lebih baik ya belajar dari sana. Itu akan membuat kita pinter ya dalam hal pemahamannya kita, dalam hal kehidupannya kita ya. Ini juga kartu yang mengingatkan kita untuk apa sih,
kasih waktu untuk diri untuk belajar, upgrade ilmu, upgrade skillnya teman-teman ya. Jangan menyibukkan diri dengan hal-hal yang kurang penting, tapi sibukkanlah dirinya teman-teman dengan belajar. Nah ini penting banget ya. Oke, ini buat teman-teman yang jomblo nih ya di bulan Maret. Sekarang kita akan menuju ke karir dan keuangan ya teman-teman ya. Kita akan ambil satu kartu untuk karir dan keuangan. Right, kita ambil satu kartu untuk karir dan keuangan untuk teman-teman Gemini di bulan ini ya, di bulan Maret ini. Oke. Komitmen ya, komitmen. Kalau misalkan kita lihat di sini teman-teman ya, komitmen ini Gemini di Mercury ya. Kalau misalkan kita baca untuk karir dan keuangan ya, pastinya ini akan berhubungan dengan hal-hal, ada tawaran-tawaran ya, mungkin akan datang di bulan Maret ini, tawaran-tawaran di mana mungkin itu satu tawaran yang menggiurkan, satu tawaran yang kayak settle banget gitu ya. Tapi jangan terlalu terburu-buru ya teman-teman ya untuk memutuskan segala sesuatu hal. Ini bisa jadi tawaran pekerjaan juga bisa, ataupun ya ini adalah tentang cara kita menjaga komitmen dirinya kita. Dalam hal keuangan misalkan ya, kita udah komit nih, kita nggak mau belanja gitu ya, kita beneran mau saving, ya udah ya jaga komitmennya teman-teman ya, jangan dilanggar, jangan dilawan hal tersebut. Dan kalau misalkan dalam hal pekerjaan, jaga komitmen. Kalaupun ada tawaran-tawaran pekerjaan yang lebih baik gitu kan, pikirin dulu baik-baik ya, timbang dulu baik-baik, jangan terlalu terburu-buru gitu. Apalagi sama yang yang problemnya tentang sama tawaran-tawaran yang sesaat-sesaat kayak gitu ya. Ada Gemini di sana, ada problem-problem yang berkaitan dengan hubungan ya, ini bisa jadi hubungan secara komunikasi dengan rekan kerja juga bisa gitu kan, atau dengan atasan ataupun dengan bawahan atau apapun lah ya, seperti itu. Jadi ada potensi-potensi seperti itu. Jadi komunikasi juga mesti diperbaiki ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita baca buat saran ya. Saran ini penting nih teman-teman. Saran untuk menghadapi bulan Maret ya buat teman-teman Gemini. Kita akan buka 3 kartu ya teman-teman ya. Kita bakalan buka 3 kartu saran ya untuk teman-teman Gemini di bulan Maret ini. Ada Divine Passion, and then ada Easy Does It, and then ada Bright Future. Right, bulan ini ya saran untuk menghadapinya, gak ada yang perlu diburu-buru, segala sesuatunya tuh udah pas waktunya. Timing yang menurut kita, waktu yang menurut kita itu udah tepat ya, belum tentu menurut alam semesta ini tepat ya. Jadi udah ikutin aja alurnya, yang penting kita udah berusaha gitu kan, berusaha semaksimal kita mampu ya, karena nggak ada sesuatu hal yang akan terjadi itu kecepatan apa kelambatan gitu, nggak ada teman-teman ya. Segala sesuatu tuh udah pas segitu gitu. Menurut alam semesta ini yang terbaik buat kebutuhannya kita, ya udah cukup segitu gitu ya. Nggak ada yang perlu dipaksa-paksa gitu, karena memaksa sesuatu hal juga bakalan menjadikan diri kita jadi capek sendiri kan ya, kayak gitu. Terus abis gitu ada Divine Passion ya. Ini dalam hal pekerjaan sih, apa yang kamu lakukan ini bener-bener sesuai gak sih sama apa yang memang kamu inginkan gitu ya. Jadi ada pertentangan yang mungkin terjadi ya tentang kerjaan ya. Itu sebabnya tadi ada mungkin kartu tentang komitmen ya, dimana teman-teman diingatkan buat menjaga komitmen, jangan terlalu terburu-buru. Nah ini pun juga sama ya. Jujur sama diri, bener gak sih kerjaan yang selama ini dijalanin ini ya, itu sudah sesuai dengan kata hatinya teman-teman atau dirinya teman-teman sendiri ya, karena ada keraguan di sana. Jadi belajar jujur akan jauh memudahkan atau mengentengkan kita buat jalan ya. Kayak gitu. Oke, di bulan Maret ya ada Bright Future juga. Gak ada perlu dicemaskan teman-teman ya, karena segala sesuatunya akan berjalan dengan baik gitu. Nah baiknya kita kadang-kadang ya kan itu gak selaras.
Alam semesta ini mungkin mengarahkan kita ke jalan yang mungkin agak sedikit terjal gitu kan, tapi segala sesuatu hal itu kita belajar dari sana gitu. Kadang-kadang pesan dari semesta ini tidak sampai karena kita sibuk dengan egonya kita sendiri, kita sibuk dengan keinginannya kita sendiri. Jadi teman-teman, gak ada yang perlu dikhawatirkan karena segala sesuatu hal yang terjadi itu pastinya yang terbaik ya. Segala sesuatu akan baik-baik saja. Jadi gak ada yang perlu ditakutkan atau dikhawatirkan di bulan Maret ini. Kalaupun ada problem ya dihadapi dengan baik ya. Jangan terlalu takut sama masa depan. Masa depan gak ada yang pernah pasti teman-teman ya. Gak ada yang pasti juga ya. Segala sesuatu ya pasti akan berlalu dengan begitu saja ya kan, dengan baik. Kalau misalkan kita jalan ini dengan baik. Jadi kalau mau masa depannya baik ya lakukan yang terbaik pada saat ini ya. Gak perlu sibuk-sibuk kepo tentang masa depan, sedangkan masa sekarangnya berantakan ya. Oke, teman-teman ya, kita bakalan jumpa lagi di next month ya, dengan cerita yang mungkin aja berbeda ya. Di next month lebih baik ya pastinya. Oke, apapun yang terjadi di bulan Maret ini pastinya yang terbaik gitu kan. Walaupun mungkin yang terjadi menurut kita kurang baik, tapi pastinya alam semesta ini juga menghendaki yang terbaik untuk kita, right? Apapun yang terjadi dan bagaimanapun hidupnya kita, tetap pilihlah untuk berbuat baik. Kalaupun kita masih belum bisa berbuat baik, setidaknya kita nggak nyakitin siapa-siapa, alright? Teman-teman, thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day. Bye-bye.